Billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habib rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, sebagaimana biasa izinkan saya mendoakan Anda, karena doa kepada orang lain merupakan keutamaan dan insya Allah dapat memancing ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita tahu dalam riwayat, Sayyidah Az-Zahra alaihissalam bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan untuk dirinya kecuali setelah mendoakan mukminin dan mukminat, tetangga dan lingkungannya. Izinkan saya sebagaimana biasa berdoa untuk Anda dan diri kami juga, dan para ikhwan yang ada di sekitar sini. Semoga selalu diberikan inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terdapat semangat yang menukik, yang muncul dari dalam jiwa atau sanubari yang paling dalam, semangat untuk selalu mengoreksi diri sendiri, selalu introspeksi, dan meningkatkan kebaikan yang ada, serta mengkikis keburukan yang masih tersisa. Dan semoga pula Allah selalu mengampuni kita semua, sehingga kita tidak putus harapan dan masih ada semangat untuk mencoba dan mencoba lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjangkau rahmatnya, menjangkau ridhonya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian kita yang telah lalu, kita sudah sampai kepada penjelasan mengenai fungsi daripada empat daya atau manfaat daripada empat daya. Sebagaimana maklum, yang sudah dijelaskan adalah bahwa ruh manusia memiliki empat daya. Daya akal, kalau kita hitung dari atas, daya akal, kemudian daya emosi, kemudian daya syahwat. Syahwat bukan birahi saja, tapi seluruh kelezatan, jangan sampai lupa. Dan yang ketiga adalah wahmi atau boleh dikatakan semacam hayalan, dan insyaallah akan dijelaskan lebih jauh lagi nanti. Mengenai syahwat ini kita sudah menjelaskan, kita sudah sampai kepada pembahasan ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan kekuatan kepada kita, termasuk kekuatan atau daya syahwat ini, sudah pasti memiliki tujuan dan hikmah-hikmah di dalamnya. Hikmah terbesar daripada daya syahwat ini adalah untuk menjaga kesehatan manusia, kelanggengan manusia, dan begitu juga kelanggengan daripada spesies manusia, yakni kelanggengan daripada keberadaan manusia itu sendiri. Sebagaimana maklum, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa daya syahwat ini adalah pekerjaan ruh atau daya ruh yang untuk mengatur apa yang disebut pengaturan perkembangan daripada manusia, yakni yang mengatur makannya dan yang mengatur birahinya. Ini yang disebut dengan daya syahwat.
Jadi daya syahwat ini dalam bentuk manifestasinya memiliki perangkat-perangkat seperti mulut kita, lidah kita. Jadi fitrah daripada syahwat ini atau kelezatan ini adalah dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkakas badani, dan sebagaimana pemirsa sudah ketahui bahwa roh berbeda dengan, sekalipun non materi, berbeda dengan para malaikat yang tidak memiliki dimensi materi sama sekali. Di mana karena tidak memiliki dimensi sama sekali, maka dia tidak memiliki daya-daya seperti syahwat, kemudian emosi dan seterusnya. Akan tapi manusia akan memiliki dimensi materi, maka dia memiliki daya-daya itu. Nah, daya syahwat ini, dan karena ruh yang memilikinya dan ruh dalam aksi dan interaksinya memerlukan kepada materi, maka Allah juga memberikan alat bagi syahwat ini seperti lidah kita. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan daya kepada ruh kita yang namanya syahwat ini, dan tidak pula, atau memberikannya tapi tidak dilengkapi dengan alat-alat badani seperti lidah yang bisa merasakan lezatnya makanan, maka sudah pasti manusia tidak akan berumur panjang. Dia akan malas makan, dia akan malas mencari makan. Apalagi pada masa-masa susah orang mencari pekerjaan, maka dia tidak akan berusaha untuk berdaya upaya untuk mencari nafkahnya untuk dirinya, untuk keluarganya. Oleh karena itu dia akan malas mencari nafkah, mencari makan, dan juga malas makan. Sekalipun sudah ada, dia akan malas makan. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka manusia akan sakit, kemudian tidak akan bertahan lama, dia akan mati. Nah, oleh karena itu, supaya ciptaan Allah ini tidak sia-sia, maka Allah memberikannya daya kepada ruh kita yang namanya daya syahwat ini, kemudian dilengkapinya pula dengan apa yang disebut alat-alat badani seperti lidah. Ini manfaat pertama daripada syahwat. Manfaat kedua, di samping Allah ingin mempertahankan keberadaan manusia dalam artian individu per individu supaya dia bertahan hidup, supaya tidak cepat mati, Allah juga ingin menjaga supaya generasi manusia ini tidak cepat habis, tidak cepat putus, supaya berkesinambungan. Nah, oleh karena itu Allah juga dalam pemberiannya, dalam rahmatnya yang berupa syahwat ini, yaitu yang daya untuk melezati. Nah, di samping kepada masalah-masalah yang berurusan dengan perut manusia atau makannya, dia juga berurusan dengan birahinya. Oleh karena itu Allah juga memberikan alat badaniyah yang sesuai untuk penyaluran daripada daya syahwat yang berupa birahi ini. Jadi daya syahwat berupa makanan, berupa kelezatan tentang hal makan. Daya syahwat yang lain adalah yang berupa birahi. Syahwat ini diberikan oleh Tuhan, sudah tentu hikmahnya dan tujuannya sebagaimana sudah disinggung sebelumnya, untuk mempertahankan spesies manusia, generasi manusia. Kalau makan untuk individu manusianya, tapi kalau birahi ini untuk generasi manusianya, untuk noknya, kalau dalam bahasa Arab, untuk spesiesnya. Ini spesies manusia supaya bertahan. Oleh karena itu, sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang berkembang terus. Artinya setidaknya tidak putus. Bahkan
generasi ke generasi semakin banyak jumlahnya manusia ini di muka bumi. Nah, ini hikmah kedua atau falsafah kedua dari keberadaan daya syahwat dengan perlengkapannya. Nah, ketika kita sudah mengerti bahwa daya syahwat ini tujuannya adalah supaya manusia bisa bertahan secara individu, supaya bisa bertahan hidup, dan secara golongan atau secara spesies atau secara esensial manusia supaya bisa bertahan, secara generasi supaya bisa bertahan, maka orang yang berakal memahami dari ciptaan Tuhan yang diberikan kepada dirinya yang berupa daya syahwat dan perlengkapannya, itu ketika dia mengerti, orang yang berakal, beriman, maka dia hanya memfungsikan keduanya, memfungsikan memfungsikan syahwat itu kepada dua fungsi utamanya, yaitu mempertahankan individunya dan mempertahankan generasinya. Oleh karena itu tidak heran kalau Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa meninggalkan kawin, dia telah meninggalkan sunnati. An-nikahu sunnati wa man taraka sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah dari sunnahku, yakni dari ajaranku. Siapa yang meninggalkan nikah tanpa alasan, maka dia bukan dari golonganku, kata Rasulullah SAW. Nah, ini bukan berlebih-lebih, karena terutama orang muslim, jangan sampai putus keturunannya, jangan sampai abtar. Oleh karena itu salah satu daripada fungsi hakikinya, jadi sasaran daripada riwayat tadi, memang hanya Rasulullah yang tahu SAW, tapi kita bisa merabanya bahwa sasaran utamanya adalah pemfungsian yang sebenarnya dari makhluk Allah yang berupa daya syahwat dan perlengkapannya secara badani yang ada pada manusia ini. Nah, oleh karena itu orang berakal hanya memfungsikan syahwat ini kepada dua hal tersebut, tidak lebih. Jadi dia makan tidak mengikuti lidahnya, sekalipun lidah ini perlengkapan. Bayangkan kalau manusia tidak punya lidah, dia tidak akan bersemangat makan. Tapi ketika dikasih lidah, bukan untuk dimanjakan. Jadi ada dua marhalah atau dua peringkat bagi manusia dalam menghadapi tatanan tubuhnya secara global. Yang pertama adalah memfungsikannya, atau bisa tiga, memfungsikannya dengan tidak berurusan dengan batasan-batasan syariat. Yang kedua, memfungsikannya sesuai dengan batasan syariat. Nah, jadi yang pertama memfungsikan lidah ini kepada halal, haram semua. Yang kedua memfungsikannya kepada yang halal saja. Tapi masih ada semacam pengumbaran terhadap selera makannya. Jadi garis globalnya yang dia ikuti hanya kehalalan saja, tapi dia sangat memanjakan lidahnya. Nah, ini sekalipun tidak dosa, tapi dia tidak melakukan filosofi atau hikmah daripada ciptaan Tuhan yang berupa lidah ini. Sebab ciptaan Tuhan yang berupa lidah ini bukan untuk dimanjakan di dunia ini, tapi sekedar bahwasanya supaya manusia tidak malas makan, supaya individunya terjaga, dan bagian birahinya supaya generasi manusia terjaga. Jadi bukan untuk memanjakan lidah. Oleh karena itu dalam riwayat, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia di sini tidak disebut dunia haram. Ini dunia. Cinta dunia pangkal seluruh kesalahan.
Nah, jadi kalau orang sudah memanjakan, atau kita siapa saja yang memanjakan lidahnya sekalipun halal, maka dia akan sering terjebak kepada kesalahan. Dan sudah pasti dia tidak memahami filosofi daripada ciptaan Tuhan yang berupa lidah ini, atau dapat dikatakan kurang meresapi tujuan Tuhan daripada penciptaan lidah ini. Jadi orang yang berakal tidak memanjakan daya-daya ruhnya dan fasilitas yang ada secara materi ini kepada urusan-urusan dunia. Jadi dia makan sekedarnya, dalam artian supaya dirinya bertahan sesuai dengan perintah Allah. Ada orang yang malas makan, itu juga salah. Jadi malas makan salah, memanjakan lidahnya juga salah. Kalau boleh berkata kasar, doyan makan dalam artian na'udzubillah, kalau boleh saya berkata kurang bagus, kurang senonoh, seperti rakus misalnya, na'udzubillah, maaf. Nah itu juga salah. Nah, jadi supaya kita tidak seperti anak kecil yang tidak mau makan obat karena obatnya pahit, nah, maka kita diberikan lidah, supaya makanan ini tidak nampak pahit, tidak terasa pahit oleh kita. Karena makanan ini semacam obat bagi keberadaan manusia, bagi pertahanan dirinya. Tapi ketika dia besar, biar obatnya itu pahit, dia mau makan. Karena dia sudah keluar daripada ikatan lidah yang tadinya 100%, dia sudah mengurangi ikatan itu. Katakanlah menjadi 50-50 atau menjadi malah lebih banyak akalnya, sehingga sekalipun pahit dimakan. Nah, para aulia atau orang soleh itu adalah yang ketiga ini. Yakni apa? Kalau yang pertama tidak peduli haram halal, yang kedua asal halal, tapi memanjakan lidahnya. Yang ketiga orang-orang yang di atas itu, yang soleh, aulia, atau di bawah aulia. Nah, itu tidak memanjakan lidah. Dia seperti anak kecil yang sudah besar, yang sekalipun pahit dia mau makan obat. Kalau masih kecil kan obat tidak mau kalau tidak manis. Dulu juga begitu, sebelum menjadi orang soleh atau wali, kalau tidak enak tidak mau makan. Sekarang ketika dia sudah jadi orang soleh, artinya naik derajat di antara orang yang umum, maka dia biar tidak enak makan, dan dia mencari makanan bukan untuk enaknya. Sebagaimana dia tidak minum obat yang manis kalau dia tidak perlu. Dia hanya makan apa yang manfaat untuk dirinya. Oleh karena itu, sebagian aulia misalnya dalam makanannya mungkin tidak pakai garam atau dikasih garam. Jadi hal yang mestinya kalau dikasih garam tidak enak, dikasih garam. Begitu. Jadi seperti Imam Humaini rahmatullahi alaih pernah ketemuan temannya waktu beliau sedang makan semangka. Nah, begitu temannya datang, Imam meminta kepada keluarganya supaya dikeluarkan semangka lagi. Tapi tamunya itu karena akrab mengatakan kepada Imam, biar dari yang kamu makan itu saja semangkanya, saya ikut makan dengan yang kamu punya itu, yang kamu sedang makan itu. Imam mengatakan jangan, yang dari dalam saja. Nah, akhirnya karena Imam juga tidak enak, akhirnya karena dia maksa juga, tidak ada masalah. Mungkin karena dianggap bekasnya Imam, karena kalau orang Iran biasanya makan semangka itu, semangkanya dibelah begitu, kemudian diiris-iris di dalam itu. Jadi tidak mesti dikeluarkan ke piring, diiris-iris dan piringnya adalah kulitnya itu. Mungkin karena takut dianggap bahwa itu bekas, maka orangnya tamunya ini, yakni temannya Imam ini yang juga ulama,
mengatakan tidak usah, sudah dari situ saja, tidak usah ambil yang baru. Nah, imam akhirnya karena juga mungkin tidak enak memberikan semangkanya. Apa yang terjadi? Tamu itu kaget. Kenapa? Karena semangkanya asin. Nah, jadi apa yang kita dapat petik dari cerita ini? Bahwa imam akalnya mengatakan perlu vitamin yang ada di semangka, atau sudah diberikan semangka, atau walhasil ada semangka. Nah, supaya tidak memanjakan lidahnya sekalipun halal, maka dirusak rasanya. Nah, mungkin ada orang berkata, lah ini kan merusak sunnatullah. Tidak. Sunnatullah yang kelas bawah tadi seperti anak kecil tidak ada masalah. Harus diberikan yang manis. Tapi ketika sunnatullah yang di atas, sunnatullah itu tidak hanya berupa materi, bisa juga berupa maknawi. Dan ini sunnatullah yang hakiki, artinya yang memang disediakan oleh Allah makom-makom itu. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, Allah tidak membuat dua hati dalam satu dada, tandanya tidak ada dua cinta, apalagi lebih. Apalagi orang umum, berapa cinta di hatinya, berapa kesukaan. Di samping suka Tuhan, suka makanan yang halal, suka baju yang halal, suka kendaraan rumah yang halal, berapa kesukaan. Padahal Allah mengatakan, aku tidak mencipta qalbaini fi jawfin wahid. Kalau tidak salah ayatnya. Jadi aku tidak mencipta dua hati dalam satu dada. Artinya hati lambang cinta. Aku tidak membuat dua cinta dalam satu tenggorokan, dalam satu dada, dalam satu manusia. Oleh karena itu cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun halal. Selain Allah, aulia tidak mencintai. Kita tidak ada masalah. Orang umum tidak masalah, menyukai yang penting halal. Nah, bahkan bisa mendapat pahala. Menyukai yang halal dapat pahala. Tapi hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Jadi kebaikan bagi sebagian golongan, bagi orang-orang yang didekatkan kepada Allah, itu merupakan keburukan. Oleh karena itu dia jaga. Jadi supaya kelezatannya itu hanya pada zikrullah, pada ingat kepada Allah. Zikrullah tidak harus pakai lafaz. Melihat semangka juga zikrullah. Begitu. Tapi merasakan lezatnya, menikmati lezatnya semangka, nah zikrullah yang tingkat bawah. Nah, zikrullah yang di atasnya adalah melupakan rasanya semangka. Sebagaimana yang dicontohkan Imam ini, contoh akhlak yang dapat kita pelajari dari para ulama. Nah, oleh karena itu tidak heran kalau dalam satu riwayat melihat wajah ulama itu mendapat pahala, merupakan kesunahan dan seterusnya. Karena memang mereka memberikan tebaran-tebaran ruhaniyah, semangat, kehidupan beriman, kehidupan meningkatkan takwa, kehidupan meningkatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi para aulia apa? Kehidupannya memfungsikan daya syahwat dan alat-alatnya ini hanya kepada batasan-batasan tertentu, sekedar supaya bisa bertahan dirinya dan generasinya, keturunannya. Jadi dia tidak memfoya-foyakan, tidak mengumbar syahwatnya, baik berupa syahwat yang berurusan dengan makanan atau dengan birahinya. Semoga Allah selalu memberikan kepada kita hidayah dan dorongan untuk mengikuti para anbiya dan aulia. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan masuk ke dalam golongan orang yang kehidupannya hanya berupa materi. Artinya syukur kalau masih memperhatikan haram halal, zakat, khumus, misalnya kewajiban-kewajiban, riba tidak ngambil, dan seterusnya, berbisnis tidak melakukan kebohongan dan seterusnya, penipuan dan seterusnya.
Masih untung, kadang-kadang merambat ke daerah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian orang na'udzubillah itu kebalikannya. Jadi dia mengumbar dirinya. Jadi melepaskan. Dan ini ada dua golongan. Ada yang tidak perhatian kepada haram halal, ada yang perhatian kepada haram halal, tapi tetap mengumbar. Nah, ini akan mencipta dalam dirinya nilai-nilai yang berbeda dengan nilai yang diberikan oleh para anbiya dan aulia yang di tingkatan tinggi. Misalnya, ketika orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, ketika fid dunya hasanah mereka artikan apa? Rezeki, sehat, dan seterusnya. Jadi yang berurusan dengan materi kita. Padahal kalau hasanah yang sesungguhnya itu biar dalam keadaan sakit, biar dalam keadaan tangannya putus seperti Hazrat Abbas, atau lehernya diputus seperti Imam Husain, disembelih misalnya. Itu fid dunya hasanah. Atau Sayyidah Zainab alaihissalam jami'an yang matanya bengkak menangisi Imam Husain, itu fid dunya hasanah. Nah, kenapa? Karena hasanah ini adalah berada dalam jalan Allah. Itu hasanah di dunia. Jadi hasanah fid dunya, yakni berada dalam jalan Allah. Bukan sehat. Bukan juga punya keturunan banyak. Sekalipun itu juga bisa dikatakan hasanah, tapi di tingkatan yang rendah tadi. Nah, oleh karena itu golongan yang kedua ini mengumbar nafsunya. Ada yang tidak memperhatikan haram halal, ada yang memperhatikan haram halal. Yang memperhatikan haram halal ini tidak akan pernah naik. Kenapa? Karena dia mengumbar. Alasannya yang penting halal. Dia melezati kalau makan makanan sayang mau ditelan makanannya. Terlalu cepat, dinikmati sebegitu rupa. Begitu juga di tempat lain, penyaluran birahinya misalnya. Jadi kehidupannya di dunia laibun, bermain-main, walagwun, yakni sia-sia. Karena ukurannya yang penting tidak haram. Maka dia hidupnya hanya bermain-main saja di muka bumi. Dia lupa kepada, atau dia tidak perhatian kepada falsafah diciptakannya syahwat itu. Di mana bukan untuk dimanjakan, sekedar untuk menjaga supaya dia tetap sehat dan bertahan dan generasinya berkelanjutan. Nah, orang ahli dunia ini, sebagaimana sudah saya katakan tadi, bisa tidak perhatian haram halal, bisa yang perhatian haram halal. Tapi ini di mata para ulama akhlak, ini ahli dunia. Maka kesedihannya, di samping doanya fid dunya hasanah, definisi daripada hasanah itu akan berubah. Gundah gulananya, senang dan sedihnya, itu kalau tidak memiliki dunia yang halal itu. Tapi aulia sedih dan bahagianya lain, yaitu dia akan bahagia manakala dia taat kepada Allah. Bahagia kepada Allah sekalipun dirinya menderita. Tapi jiwanya bahagia. Tapi orang yang kehidupannya mencari dunia yang halal ini, yang tidak halal tidak saya bahas. Yang halal ini ketika dia mencari dunia halal dan memanjakan dirinya di dalam itu, maka sedih dan bahagianya diukur dengan ukuran dunia. Maka dia akan melihat orang yang tidak kaya gagal. Dia akan melihat misalnya kalau seorang ustadz tidak punya murid gagal. Misalnya kalau umpamanya apa saja rumah tangga berantakan gagal. Di mata Tuhan dianggapnya begitu. Padahal tidak dilihat dari lahiriahnya itu. Tergantung nilai yang sesungguhnya tergantung di mana dia berpijak, mengikuti ukuran apa dia, akal atau syahwatnya. Oleh karena itu semoga kita selalu diberi kekuatan oleh Allah, diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu memperhatikan falsafah hidup ini, baik ruh kita atau badan kita ini
memperhatikan ghayah, memperhatikan tujuan penciptaan itu, dan kita membatasinya kepada tujuan itu, tidak lebih. Sekalipun dibolehkan oleh Allah sebagai pengampunan, seperti menyalurkan kelezatan lidah atau birahi kepada yang halal. Sekalipun itu merupakan rahmat dari Allah, dibolehkan, tapi kita sebagai orang yang insya Allah akan menjadi orang yang berakal dan berakhlak yang tinggi, kita akan membatasi kepada apa yang digariskan oleh Allah secara filosofinya, dan kita akan mencari makom yang insya Allah lebih menjamin kita nanti di akhirat, yaitu dengan mengkikis habis kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan daya itu kepada kita, kekuatan itu, dan memberikan ampunan manakala kita masih melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.